Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kafarnaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kutipan bacaan Injil tadi hendak menceritakan betapa para murid, kendatipun mereka mengalami hidup bersama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi nyatanya mereka belum paham sepenuhnya akan siapakah Yesus itu dan tugas perutusan yang diembannya. Ketika Yesus menyampaikan rencana penderitaannya di dalam perjalanan tadi, reaksi para murid, mereka justru bertengkar, mempersoalkan siapa yang akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Artinya, orientasi hidup mereka adalah orientasi manusiawi. Kendatipun setiap kali Yesus mengatakan bahwa Dia hadir ke dunia bukan untuk memimpin dunia dalam arti politis, tetapi menghantar orang-orang menuju kepada Allah dalam arti spiritual. Para saudara yang terkasih, di dalam kesempatan di mana para murid sungguh tidak mengerti tentang penderitaan Yesus yang diwartakan, Yesus mempergunakan kesempatan itu untuk mewahyukan satu hal yang penting di dalam hidup, yaitu hendaknya yang satu melayani yang lain. Pelayanan itu kalau motivasinya adalah suatu kewajiban atau tugas, tentu hasil dan prosesnya akan berbeda ketika orang menempatkannya dalam motivasi dari dalam hati. Pelayanan yang dari dalam hati adalah pelayanan yang sungguh berdaya guna.
bila dibandingkan dengan pelayanan yang muncul dari motivasi, kewajiban, ataupun kebutuhan semata. Tetapi kalau kerinduan ingin berjumpa dengan Allah lewat orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga memberikan pelayanan kepada mereka, tentu buahnya akan berbeda. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, pertanyaan yang bisa kita munculkan adalah, sebenarnya apa yang menjadi motivasi saya setiap kali saya pergi ke gereja? Apakah karena kewajiban? Apakah karena kebutuhan? Tetap kalau motivasinya itu adalah kewajiban dan kebutuhan, baik. Tetapi tetap harus dibingkai di dalam motivasi kerinduan. Karena ketika orang mempunyai suatu motivasi rindu, halnya akan menjadi begitu indah. Rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu menyambut kehadirannya di dalam sakramen Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, semoga bacaan yang kita dengarkan ini sungguh dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat berbagai macam hal yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,